Begitulah kita belajar. Selalu kita percaya pada Tuhan, maka selalu kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 mengingatkan kita, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, Tuhan mau kita mentaati perintahnya dengan sukacita. Sama seperti saudara seorang bapa, kalau saudara meminta putra putri saudara melakukan suatu hal, ditaatinya tapi jelek mukanya, kurangnya saudara bahagia. Demikian dengan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Mari kita selalu sukacita, mari kita suka bersyukur. Kita memiliki Amsal 15 ayat 13 dan ayat 30 berkata, muka berseri-seri, mata bersinar-sinar. Amin. Saya bacakan ya, Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ayat 30. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Coba lihat dulu kiri kanan, apakah mukanya berseri-seri dan matanya ngantuk? Salah, bersinar-sinar. Amin. Mari kita coba berkata, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ke-14, apakah kita sadar betapa sedikitnya yang kita ketahui? Semakin kita menyadari hal ini, semakin rendah hati kita, semakin dinyatakan Zoe di dalam hidup kita. Amsal 17 ayat 27 mengatakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Saya bacakan sekali lagi. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Jadi ayat ini mengajarkan, semakin banyak yang kita ketahui, semakin kita menyadari lebih banyak yang tidak kita ketahui. Dan kesadaran ini membuat kita semakin lambat untuk berkata-kata. Sejalan dengan Yakobus 1 ayat 19 yang berkata, hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Ayub pun harus ditegur Tuhan, karena dia banyak bicara tanpa pengertian. Ayub 35 ayat 16, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Tuhan tidak suka. Dalam Ayub 38 ayat 2 sampai 4, Tuhan menantang dia dan berkata, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya kau memberitahu aku, di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi. Ceritakanlah kalau kau mempunyai pengertian. Karena Ayub sibuk kali mengatakan kebenarannya, Tuhan bilang, apa itu? Pada waktu aku ciptakan bumi, di mana kau? Tidak bisa kita ciptaan ya sombong terhadap pencipta kita. Amin saudara. Dan memang sesungguhnya hanya sedikit sekali yang kita ketahui di dunia ini. Menurut Efesus 2 ayat 7 saya bacakan, supaya pada masa yang akan datang, yakni masa kekekalan, Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ibu Munte mengatakan dari pagi bahwa nanti di sorga kita tidak akan pernah bosan, kita akan terus belajar. Amin saudara. Karena itu jangan kita berpikir kita sudah punya banyak pengetahuan. Ya, Alkitab berkata orang yang demikian masuk dalam kategori yang menyedihkan. Sesuai dengan Wahyu 3 ayat 17 sampai 19. Engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, engkau melarat, engkau malang, miskin, buta, telanjang. Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau kaya dan juga pakaian putih, supaya kau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakalah hatimu dan bertobatlah. 1 Korintus 8 ayat 2, jika ada seorang menyangka ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Galatia 6:3, kalau seorang menyangka ia berarti, ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri.
Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu mau belajar. Kalau nanti sampai di sorga pun kita belajar, dari di dunia, mari kita suka belajar firman. Student of the Bible, ya. Mari kita belajar firman, membaca firman, merenungkan firman, bukan karena kita mau buat bahan khotbah. Kita merenungkan firman karena kita mau mengenal Tuhan lebih dalam. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmah adalah takut akan Tuhan, mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mari kita ucapkan saja, saya mau selalu belajar firman, karena saya cinta firman Tuhan. Saya mau melekat pada batang anggur, bukan sekedar dekat pada batang anggur. Saya lapar dan haus akan kebenaran, dan saya dipuaskan. Amin saudara. Dan memang luar biasa berkatnya kalau kita merenungkan firman. Mazmur 1 ayat 3 mengatakan kita bahagia. Bahagia, berhasil dan beruntung apabila kesukaan kita adalah merenungkan firman siang dan malam. Kalau tadi pagi Ibu Munte membacakan dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa saja. Bagaimana kita tahu kita ada di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal ada di dalam kita? Yakni kalau pikiran kita, hati kita, dalam semua yang kita kerjakan sehari-hari, yang kita lihat sehari-hari, kita hubungkan dengan firman. Khususnya pada waktu kita menghadapi satu situasi, hal pertama yang ada di benak kita adalah firman. Misionaris-misionaris yang melakukan hal-hal yang luar biasa, kalau diselidiki biografi hidupnya, mereka semua adalah orang-orang yang cinta firman. Bahkan waktu mereka menyapu, mereka mengatakan, oh Tuhan, biarlah seluruh hatiku ini disapu bersih dari semua dosa. Dicucinya mukanya, terima kasih Tuhan, Engkau mencuci aku dengan darah-Mu, sehingga lebih putih daripada salju. Apa-apapun yang dipikirkannya Tuhan. Ketika dia punya kesempatan naik pesawat terbang misalnya, dia lihat keluar, dia lihat awan, maka dia berkata, Engkaulah Tuhan yang berkendara di atas awan. Firman selalu tinggal di dalam hatinya. Itu sebabnya ketika datang situasi yang sulit, katakanlah dia sakit, katakanlah dokter mengatakan itu penyakit sangat parah, dia tidak lagi lari ke dalam Alkitab. Memang Alkitab sudah ada di dalam. Amin saudaraku. Dan kalau itu sudah sampai kita pada tahap seperti itu, firman dalam kita dalam firman, betapa hebatnya. Apa saja yang kita minta, Tuhan akan memberikannya. Haleluya. Jadi firman Tuhan perlu berada di dua tempat dalam hidup kita yang paling penting. Satu dalam hati, satu dalam mulut. Amin saudara.